Nah, kita dapat reel dari Sudun, merek Sudun AK200, harganya di 25.000. Kita lihat reelnya. Seperti ini ya reelnya. Bagus sih, cuman apa yang kita dapatkan dalamannya? Mari kita bongkar. Saya ambil obeng dulu. Sambil sedikit cerita ya, untuk reel seperti ini tuh di bagian handle ini itu suka bermasalah teman-teman ya. Ini yang ini itu suka bermasalah, jadi saran saya handle ini di bagian ini itu dikasih lem aja di permanen, biarin nggak apa-apa. Nanti waktu dia dapat ikan ya, itu pernah saya alamin, itu ya godak engkolnya. Kita lihat. Kita baca spesifik, nggak ada spesifiknya ya. Untuk bearingnya dapat berapa, rasio 5.2 berbanding 1. Nggak ada nih, nggak ada dapat bearing berapa ya, nggak ada. Jadi kita langsung bongkar saja untuk reelnya. Jadi di bagian handle itu seperti ini, di harga 25.000 udah worth it gak bang? Sebenarnya worth it, tapi di bagian sini saran saya kasih lem aja ya, dimatiin aja pakai lem steel, nggak usah pakai kayak gini. Itu karena pernah saya alamin ya, waktu ngengkol malah kayak gini teman-teman posisinya. Nah separuh kayak gini. Nah jadi apa namanya, dia suka mocel. Di sini juga kita sudah dapat senar ya, dapat senar. Nggak usah kita bahas senarnya, itu teman-teman sudah pasti tahu ya senarnya kayak gimana. Lalu kita bahas di bagian untuk clicker ya. Apa ya, clicker, bukan clicker sih, di sini apa. Nah di bagian sini itu pair yang seperti L ya. Nah ini entah kelahar entah apa, kita bongkar di bagian ininya untuk senar, gulung senar. Dapat hanya kayak gini ya, di harga 25.000. Itu ya masih lumayan untuk mancing micro fishing seperti udang dan betok, dan nila pun masih bagus ya, masih oke sih. Lalu kita masuk ke sini. Wah, suaranya kayak bagus benar ya. Ini teman-teman harus ketahui, ini plastik. Oke, plastik ya. Terus di bagian sini seperti reel murah biasanya, itu hanya seperti reng ya, reng biasa. Bisa saya pastikan cuma satu ya. Nah ini juga besi, ini ikut magnet ya, gerak-gerak nih. Nih. Nah, ini mah berarti besi, dia lengket magnet, dia yang bikin bunyi ini ya. Plastik ketemu plastik. Lalu di bagian clicker itu plastik juga ya. Ini itu plastik ya teman-teman, plastik. Lalu di bagian sini lumayan ya, nggak ada oblak parah, nggak oblak, tapi oblak ya, ini mulai oblak. Saya penasaran dapat berapa bearing. Langsung kita meluncur ke bagian pemutar. Ini untuk pengendorannya itu malah kebalikan dari baut seperti biasanya ya. Kita lepas seperti ini. Ini untuk penahan dari one way ya, untuk searah. Ini udah dipastikan itu kelahar ya, bagian sini kelahar. Hanya bagiannya seperti itu, dan ini gunanya seperti ini ya, untuk nahan.
Jadi kalau dia dicetek ini main nih, ini main, jadi bisa kiri dan kanan. Ini kita buka langsung aja covernya di bagian sini ya. Di sini saya suka itu udah ada 3 baut, maka akan lebih kokoh untuk pemegangannya. Aduh, kebesaran obengnya, ntar kita cari obeng yang kecil. Mirip-mirip Sikari ya, namun yang ini lebih kokoh ya di bagian bodi belakang. Memiliki 3 baut bagian sini. Oke, sudah lepas. Ini permanen ya. Nah, bisa. Oh, bisa. Nah, ternyata nggak ada bearing ya. Di sini langsung masuk ke bagian sini, terus ada apa ini namanya, stempet di bagian sini juga. Saya pastikan nggak ada bearing, cuman dia untuk cara kerjanya simple bener ya, seperti ini benar-benar simple. Jadi mungkin cukup sampai di sini ya videonya. Jadi untuk keperluan mancing microfishing masih oke ya. Kalau untuk siksa nggak bisa nih, saya yakin nggak bisa. Saya pastikan kalau untuk disiksa nggak akan bertahan lama ya. Di sini saya akan tambahkan sedikit grease biar tidak terlalu berat nanti waktu kita menggulung saat mendapatkan strike. Saya selalu menggunakan grease yang lengket ya teman-teman. Grease-nya lengket. Jadi walaupun grease-nya sedikit, itu akan selalu berada di bagian gigi-gigi seperti ini ya, giginya. Nah, ini jika dia seperti ini, dia akan lengket di bagian gigi. Bisa kita pasang kembali ya. Untuk ininya nanti nggak usah videoin lah. Kalau teman-teman pengen di videoin ya nanti saya videoin. Jadi sesimpel ini aja nih. Oke, sekian dan terima kasih.